Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, apa kabar semuanya? Masih bertemu lagi dengan saya Effendian di Cafe IT. Channelnya anak-anak muda nongkrong untuk saling share ilmu pengetahuan dan teknologi. Baik, pada hari ini kita akan membahas tentang aplikasi yang ada di Linux, OpenOffice, dan MySlack Creator. Oke, kita ketahui bersama Linux itu merupakan sistem operasi open source yang bisa dikembangkan dan bisa dimodif oleh seseorang dan dibuka secara umum tanpa biaya apapun. Kemudian sejarah dari Linux itu sendiri, pada waktu itu sistem operasi yang ada itu dikuasain oleh orang-orang yang memang berkuasa di bidang OS, ya, salah satunya adalah Windows. Sehingga pada saat itu tahun 91 mahasiswi jurusan Computer Science dari Universitas Helsinki dia menuliskan sebuah sistem operasi yang independen yang bisa berjalan di PC. Yang barunya dengan menggunakan prosesor pada saat itu adalah 80386 tanpa mengutip dan menggunakan kode unik apapun juga. Dan saat itu yang menguasai itu adalah Unix dan DOS, yang tentunya sistem operasinya saat itu tertutup sehingga sama sekali kita tidak bisa mengembangkannya dan kita harus membeli, ya. Tujuan daripada Linux ini dibuat, salah satu penemunya itu adalah Linus Torvalds, dan bersama teman-temannya tahun 94 dia membuat sebuah kernel Linux versi 1.0. Sebagai seorang developer, dia terbentur akan regulasi dan lisensi OS yang ada setiap kali akan dia membuat project. Nah, dari sinilah dia membuat ide bagaimana caranya membuat OS yang gratis, bebas dimodifikasi oleh setiap orang, ya. Jadi dia bersama teman-temannya membuat sebuah sistem operasi tersebut. Dengan begitu, developer di luar sana tidak akan lagi mengalami pengalaman yang sama yang dirasakan oleh Linus, di mana setiap kali dia berkreasi, dia selalu terbentur dengan lisensi OS yang saat itu ada. Jadi sudah jelas kalau misalnya Linux itu dibuat untuk mendobrak praktek monopoli sistem operasi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar yang menjadi penghambat kaum developer yang ingin membuat terobosan inovasi-inovasi untuk aplikasinya. Ini fungsi dan keunikan Linux dibandingkan OS yang lainnya. Di sana awal penciptaannya Linux itu lebih fokus kepada jaringan internet sampai dengan infrastruktur IT dan mesin industri. Dan Linux itu banyak digunakan pada perangkat switch, router, server, superkomputer, mesin industri, IoT, CCTV, drone, pesawat luar angkasa, dan lain sebagainya. Kemudian Linux didesain untuk digunakan oleh para developer dan untuk diinstal di server. Jadi command line shell-nya yang paling cocok digunakannya karena itu lebih ringan dan lebih fleksibel. Kemudian jika menggunakan potensi Linux 100%, maka yang harus kita kuasain adalah kita menggunakan Linux dengan melalui CLI dengan cara mengetikkan perintah pada Linux. Shell di Linux lebih mengarah ke CLI atau command line atau terminal. Yang ada di Linux itu sendiri adalah shell yang merupakan interface yang digunakan oleh user saat untuk berinteraksi dengan sistem operasi. Pada umumnya shell itu berupa CLI ataupun GUI.
Kalau di Windows, shell ini disebut sebagai desktop, sebagai shell versi GUI, dan command prompt itu sebagai shellnya versi CLI itu di Windows. Kemudian ada root di sana. Jadi ketika kita kenal root itu adalah di Linux karena dia merupakan konsep sistem operasi dengan keamanan tinggi. Ya, root ini mengacu puncak tertinggi di dunia Linux. Ya, kemudian case sensitif. Jadi ketika kita menggunakan Linux, Linux ini agak berbeda dengan Windows karena Linux ini sangat sensitif. Jadi dia mempergunakan atau memperlakukan huruf demi huruf itu apabila tidak sesuai dengan perintah yang diberikan maka tidak akan bisa berjalan di Linux ya. Dia benar-benar sensitif dari huruf-huruf yang berbeda. Tentunya huruf berbeda pasti tidak bisa. Tapi huruf yang kata-katanya sama, misalnya contohnya dokumen. Tapi kalau dokumennya tertulis huruf kecil maka gunakanlah huruf kecil. Tapi ketika kita membuat huruf ada besar ada kecil, kita juga harus mengikuti huruf besar huruf kecil. Jadi dalam pengembangannya harus benar-benar skripnya sesuai dengan apa yang mau kita kembangkan. Jadi jangan ada huruf besar huruf kecil. Jadi kalau mau kecil-kecil semua harus besar-besar semua ya. Jadi di Linux ini sangat sensitif dengan huruf. Jadi itu perlu diperhatikan. Aplikasi di Linux OS ini ada beberapa macam yang bisa berjalan di Linux OS. Yang pertama adalah aplikasi pemrograman database, aplikasi Office, aplikasi grafis, dan aplikasi jaringan. Di aplikasi Linux ini sendiri, untuk OS sendiri, untuk database-nya ini ada MySQL ya. MySQL juga ini bisa berjalan di Linux ya. Kalau di Windows kita kenal dengan Exam ya. Namun sekarang Exam juga udah tersedia di Linux. Ya, dulunya Linux masih menggunakan LAMP, Linux Apache MySQL PHP ya. Jadi sekarang sudah bisa Exam. Kemudian MariaDB. MariaDB ini merupakan MySQL yang dikembangkan di tahun 2009. Namun dia memisahkan sendiri setelah Oracle Corp itu mengambil MySQL. Dia relational database management system ya kalau MariaDB ini, dan merupakan pengganti drop-in yang kompatibel ya. Dia merupakan pengganti dari MySQL. Kemudian ada SQL Server. SQL Server ini merupakan salah satu relational database yang cukup banyak digunakan oleh enterprise. Dan SQL Server ini juga merupakan komplain dari Azure SQL Database, sehingga aplikasi yang dikembangkan dia menggunakan SQL Server dan dapat dimigrasikan ke Azure SQL Database, dan juga digunakan pengembangan lokal sebelum dideploy ke production. Awalnya Microsoft SQL Server ini berbayar ya, karena itu miliknya Microsoft. Namun akhir-akhir ini Microsoft memberikan versi yang gratisnya yang dikemas dalam sistem operasi Linux dan Docker. Ya, ini. Kemudian ada PostgreSQL yang merupakan sebuah sistem basis data yang disebarluaskan secara bebas menurut perjanjian lisensi BSD. Dia merupakan salah satu basis data yang paling banyak digunakan saat ini selain MySQL dan Oracle ya. Dia menyediakan fitur yang berguna untuk replikasi basis data. Ya, fitur-fitur yang disediakan di Postgre ini antara lain ada DB Mirror, pgpool, Sony, pgcluster, dan lain sebagainya. Dalam hal sistem database dia sangat kuat untuk urusan relasi. Dia memiliki lebih dari 15 tahun pengembangan aktifnya dan sudah terbukti rancangan arsitekturnya mendapatkan reputasi yang kuat, handal, integritas datanya bagus, dan akurasi datanya juga bagus. Ini PostgreSQL. Kemudian ada yang namanya Firebird ya. Firebird ini dia merupakan database juga. Dia turunan daripada interface versi open source milik
Borland ya. Kemudian ada yang kedua aplikasi Office. Nah, aplikasi Office ini yang bisa berjalan di Linux adalah ShopMaker Office 2021 yang terbaru ya. Nah, ini bisa untuk Windows, bisa untuk Mac, dan juga bisa untuk Linux ya. ShopMaker 2021 saat ini bisa berjalan di semua OS ya, hampir semua OS. Ini merupakan aplikasi Office yang handal untuk perkantoran ya, karena referensinya terintegrasi, kompatibel di semua format aslinya ShopMaker. Kemudian dia menghadirkan fitur-fitur yang hampir mirip dengan Microsoft Office ya, dan dia mendukung berbagai format perkantoran, sehingga tidak jarang alat-alat ini merupakan pengganti yang sangat besar untuk Microsoft Office ya. ShopMaker Office Pro 2021 ini termasuk Basic Maker, Plan Maker, Presentation, dan Text Maker di dalamnya. Jadi apabila kita punya tugas sehari-hari yang sederhana hingga dokumen yang sangat kompleks, yang menangani dokumen, kalkulasi, presentasi, dan korespondensi email, ShopMaker ini bisa digunakan. Kemudian ada Apache Open Office ya. Ini juga merupakan aplikasi perkantoran yang bisa dikembangkan ya, dan bisa dimodifikasi. Dia bisa mengolah data seperti word processor, ada lembar kerja spreadsheet-nya, dia ada bisa presentasi, ilustrasi vektor, dan bisa database di sana. Dan Apache Open Office ini ditujukan kepada lapisan berbagai platform, dan dia dijalankan secara bebas dan gratis, dan dia merupakan saingan untuk Microsoft Office sebenarnya, Open Office ini. Dan terus berkembang sampai saat ini penggunanya juga lumayan banyak. Kemudian aplikasi Office yang lainnya yang bisa diaplikasikan di Linux adalah LibreOffice. Nah, ini dikembangkan oleh The Document Foundation atau TDF. Dia gabungan dari bahasa Spanyol dan Prancis. Ya, Libre itu artinya bebas, Office itu adalah kantor. Kalau kita lihat ini paket aplikasi ini merupakan turunan dari Open Office sebenarnya di tahun 2010. Kemudian LibreOffice ini hampir sama juga seperti Open Office. Dia bisa mengolah data, pembuatan, penyuntingan, kemudian diagram, gambar-gambar pekerjaan, dan basis data yang lainnya, serta formula matematika. Dan format berkas pun dia bisa digunakan, open dokumen seperti ODF dan lain sebagainya. Dan perlu Anda ketahui bahwasanya LibreOffice ini banyak digunakan di Linux. Pada tahun 2014 itu sudah mencapai 55 juta penggunanya. Kemudian di aplikasi Linux yang bisa berjalan untuk aplikasi grafis yaitu Pinta. Pinta itu alat edit yang hampir mirip dengan Adobe Photoshop dan GIMP. Dia bisa membuat gambar dari nol, atau dia melakukan edit kompleks pada foto-foto yang sudah ada, hampir mirip sama Photoshop. Kemudian ada Inkscape yang merupakan aplikasi menggambar vektor. Dia free dan open source ya. Jadi pengembangan Inkscape ini terbuka dan bisa digunakan oleh seluruh dunia ya, dan ini gratis, aplikasi grafis yang ada di Linux. Kemudian Graphic Designer ini juga berjalan di aplikasi Linux. Dia hampir mirip dengan Corel ya,
karena memang khusus diciptakan untuk grafik dan web designer. Nah, aplikasi ini juga tersedia dalam versi desktop dan web webs dengan integrasi graphic cloud untuk media penyimpanannya. Ya, ini graphic designer. Kemudian kita kenal dengan Vex. Vex ini adalah aplikasi vektor alternatif Adobe Illustrator dan CorelDRAW. Vex ini merupakan aplikasi desain grafis berbasis vektor. Dia hampir sama seperti Enscape atau sama dengan Adobe Illustrator AI ya atau CorelDRAW. Jadi kita bisa menggunakannya secara gratis. Kemudian Skencil ini juga aplikasi gratis yang ada di Linux. Dia menggambarkan vektor interaktif. Dia bisa mendukung gambar-gambar primitif seperti persegi panjang, elip, kurva, bezier, bitmap, ya, ppm, png, jpg, tip dan lain-lain extension yang bisa dia gunakan di Skencil ya. Kemudian aplikasi grafis lainnya adalah Carbon. Carbon itu merupakan aplikasi menggambar vektor dengan antarmuka pengguna yang mudah sekali digunakan, sangat dapat disesuaikan dan juga dapat diekstensi. Dan Carbon ini juga merupakan aplikasi yang bagus untuk pengguna yang mulai menjelajahi dunia grafis vektor dan juga bagi para seniman yang ingin membuat seni vektor yang menakjubkan. Dia mendukung pemuatan untuk ODG, SVG, PPG, WMF, EPS ya. Jadi ini cukup membantu para seniman. Kemudian aplikasi di Linux untuk aplikasi jaringan ini salah satunya adalah namanya Nmap. Software ini merupakan software yang dikembangkan oleh Gordon Lyon dan Fyodor Paskovic ya. Software ini bisa digunakan untuk Windows, Linux, macOS, Solaris, dan Amigo OS. Dia fungsinya sebagai security scanner yang mampu mendeteksi port mana saja yang terbuka, mampu mengidentifikasi versi sistem operasi yang ada pada komputer. Dia mampu mengidentifikasi aplikasi apa saja yang digunakan, yang dijalankan. Kemudian dia bisa melihat status konektivitas. Ini Nmap. Ada yang namanya Multi Router Traffic Grapher. Dia merupakan aplikasi yang digunakan untuk memantau beban traffic secara real time pada link jaringan. MRTG ini akan membuat halaman HTML yang berisi gambar GIF yang menggambarkan traffic melalui jaringan secara harian, mingguan, bulanan maupun tahunan. Kemudian ada yang namanya SSH atau yang kita kenal dengan Secure Shell. Dia merupakan sebuah protokol jaringan untuk komunikasi data yang aman. Layanan remote shell atau perintah eksekusi dan layanan jaringan lainnya yang aman antara dua komputer jaringan yang terhubung melalui saluran aman. Walaupun melalui jaringan yang tidak aman, server dan klien masing-masing menjalankan server SSH dan program klien SSH. Ya, itu menjadi catatan. Spesifikasi protokolnya membedakan dua versi utama, yaitu yang disebut SSH 1 dan SSH 2. Aplikasi yang paling terkenal dari protokol ini adalah untuk akses ke account shell pada sistem operasi Unix. Kemudian ada yang namanya Visualware untuk Visual Router. Ini untuk aplikasi jaringan di Linux. Visual Router ini merupakan sebuah aplikasi yang dapat mengimplementasikan paket tracer, ping, dan juga sebagai reverse DNS ke dalam sebuah tampilan grafis yang terhubung dengan koneksi internet, sehingga dapat mengetahui fungsi dari suatu koneksi internet ya yang kita jalankan untuk menemukan suatu kondisi yang terjadi saat kita beraktivitas, sehingga dapat mengetahui apabila terjadi pelambatan. Kemudian berikutnya adalah aplikasi jaringan. Yang berikutnya adalah Squid. Nah, Squid ini juga merupakan daemon yang digunakan sebagai proxy server dan web cache. Squid ini banyak jenis penggunaannya, mulai dari mempercepat server web dengan melakukan caching permintaan
yang berulang-ulang, caching DNS, caching situs web, caching pencarian komputer di dalam jaringan untuk sekelompok komputer yang menggunakan sumber daya jaringan yang sama, sehingga dapat membantu keamanan dengan cara melakukan penyaringan lalu lintas. Nah, ada lagi tripwire. Tripwire ini merupakan illustration detection system. Dia merupakan bagian daripada IDS ya, yang merupakan sebuah aplikasi perangkat lunak atau perangkat keras yang dapat mendeteksi aktivitas yang mencurigai dalam sebuah sistem atau jaringan. IDS ini digunakan untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan dalam sebuah sistem atau jaringan. Ya, jadi tripwire ini termasuk IDS. Dia bisa mendeteksi perubahan file di mesin yang mungkin dilakukan oleh penyerang. Logika bekerjanya membuat baseline database dari file yang ada di sistem. Jika file tersebut berubah, maka tripwire akan mencatat dan atau memberitahukan administrator mesin. Kemudian yang berikutnya OpenOffice. OpenOffice yang tadi sudah kita jelaskan di awal merupakan sebuah paket aplikasi diperuntukkan untuk pekerjaan di kantor seperti Word ya, penulisan surat menyurat, kemudian lembar sheet atau dikenal spreadsheet, presentasi seperti ada PowerPoint dan lain sebagainya, termasuk juga database. Nah, OpenOffice ini ditujukan sebagai pengganti Microsoft Office yang pada saat ini berlisensi dan mahal harganya, sehingga OpenOffice ini dapat dijalankan dari berbagai platform sistem operasi seperti Windows, Solaris, Linux, dan Mac. OpenOffice ini mendukung format standar dokumen terbuka dengan extension .odt yang dapat dipertukarkan dengan bebas ya. Jadi komponen-komponen yang ada dalam OpenOffice ada macam-macam ya. Ada Draw, ada Math, matematika, kemudian ada aplikasi writer menulis dan lain sebagainya yang ada di sini di komponen-komponen Office. Kemudian yang terakhir yang akan kita bahas adalah MySlack Creator. MySlack Creator itu merupakan software yang merupakan tool yang digunakan untuk membuat remastering operating system khususnya Linux yang bersifat open source. Ketika kita mau menginstal MySlack Creator, yang perlu kita persiapkan adalah file ISO Slack 61.2 yang perlu kita download, MySlack Creator, Power ISO, VirtualBox, Adobe Photoshop maupun WordPad. Jadi Adobe Photoshop itu untuk mengedit gambarnya, dan kalau kita perlu WordPad untuk menulis kata-katanya. Kemudian kita perlu Power ISO apabila data yang kita download berbentuk Power ISO, tapi ini perlu kita persiapkan 66 ini. Kemudian bila itu sudah selesai kita siapkan, maka kita siap untuk mendownload ya MySlack Creator tersebut. Jadi kita juga perlu menyiapkan gambar-gambar yang untuk Slack, untuk booting 640 x 480 pixel, untuk splash top-nya kita perlu 400 x 260 pixel, untuk shutdown logout-nya 128 x 128 pixel, dan wallpaper 1024 x 768 pixel. Ini PNG, berbentuk PNG, gambar-gambar yang nantinya kalau kita mau merubah desain, kalau kita mau merubah desain atau remastering image yang ada di OS yang akan kita kembangkan. Jadi ini kita lebih ke remastering image-nya ya, MySlack Creator. Kemudian mulailah kita melakukan instalasi MySlack Creator. Untuk melakukan instalasi MySlack Creator, silakan Anda
lihat tutorialnya yang telah saya berikan di kelas ya. Dan silakan Anda untuk mencoba melakukan instalasi MySlack Creator, bisa menggunakan komputer yang ber-OS OpenSUSE atau Anda menggunakan media VirtualBox ya, atau virtual mesin, agar Linux-nya bisa berjalan di komputer yang Anda punya saat ini yang beroperasi di OS. Jadi kalau Anda beroperasi di OS-nya Windows, maka Anda perlu virtual mesin atau VirtualBox untuk menjalankan Linux ini. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Apabila ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan di forum maupun di kolom diskusi, dan saya dengan senang hati akan menjawab pertanyaan yang Anda berikan di kolom komentar ini. Dan bagi yang suka, silakan subscribe, like, and share di channel saya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Give 'em prayer hands, say what's up America. Half of you should know me, right?